Oke sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini saya bersama Mama Ian yang akan memandu eksplorasi saya nih di Keraton Kacirebonan. Oke. Kita kenalan dulu dengan Mama Ian. Assalamualaikum Mama Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana, ya, perkenalkan nama saya Langgian Arifudin. Saya sebagai Kepala Unit Cagar Budaya di Keraton Kacirebonan. Kita akan coba eksplor nih, ada apa aja sih di Keraton Kacirebonan ini. Oke teman-teman, simak liputannya ya. Oke Mbak, boleh diceritakan tentang sejarah dari Keraton Kacirebonan ini Mbak? Baik, terima kasih. Sejarah dari Keraton Kacirebonan pertama diawali dari cicit Sunan Gunung Jati. Cicit Sunan Gunung Jati yang bernama Panembahan Giriraya atau Pangeran Abdul Karim. Beliau menikah dengan Putri Mataram, maka lahir ketiga putra. Yang awalnya dari Sesarif Hidayatullah sampai dengan Panembahan Giriraya itu namanya satu, Kesultanan Cirebon. Setelah beliau menikah dengan Putri Mataram, namanya Ratu Ragil Kuning, maka lahir ketiga putra yang kelak Cirebon menjadi 3 kesultanan. Ini asal muasal bahwa ada Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan dari situ. Oke. Nah itu perkiraan tahun berapa Mak? Itu kisaran tahun 1677. 1677 ya? Ya, betul. Itu cikal bakal dari Keraton Kacirebonan? Ya, awalnya kan yang pertama, putra pertama itu namanya Pangeran Muhammad Syamsuddin atau Pangeran Martawijaya. Beliau menjadi Sultan Sepuh pertama di Keraton Kasepuhan. Kedua, Pangeran Muhammad Anom Badridin yang menjadi Sultan pertama di Kanoman. Dan ketiga, Pangeran Arya Carbon atau yang dikenal juga Pangeran Wangsakerta. Ini di Kacirebonan awal, bukan yang ini. Nah, karena beliau Panembahan Arya Carbon atau Panembahan Pangeran Wangsakerta ini tidak punya keturunan, punggel, jadi maka tahta Kesultanan Kacirebonan itu dilanjutkan dari putra mahkota Kesultanan Kanoman yang keempat, yaitu Pangeran Muhammad Herudin, punya putra mahkota namanya Pangeran Amiril Mukminin Muhammad Herudin II. Ya, karena ayahandanya Muhammad Herudin I. Itu adalah sultan kami yang pertama di Kacirebonan. Oke, Mbak, sampai sekarang itu udah ada berapa raja ya? Kalau dimulai dari Pangeran Amiril Mukminin Muhammad Herudin II, sekarang sudah yang ke-9. Ke-9? Iya, yang sekarang itu Pangeran Raja Abdul Ghani Natadiningrat. Di Kacirebonan seperti halnya kerajaan atau kesultanan se-Nusantara diawali dengan alun-alun. Alun-alun tempat parkir mobil, terus masuk ke dalam ada bangsal Paseban, sebelah kanan ada Paseban Pancaratna, sebelah kiri adalah Paseban Pancaniti. Ruang tunggu tamu wanita untuk Pancaratna dan ruang tunggu tamu pria untuk Pancaniti sebelum menghadap ke Sultan. Jadi karena leluhur kami adalah yang mensiarkan agama Islam, dalam berkunjung pun sudah dipisahkan antara wanita dan pria. Gitu. Oke, berarti kita akan eksplor yang mana dulu nih? Eksplor yang Pancaniti dulu, boleh? Oke, siap. Siap. Di dalamnya ada kereta Ki Jurumudi. Kereta Ki Jurumudi secara fisik kayu itu direvitalisasi tahun 1997 bertepatan dengan Festival Keraton Nusantara yang kedua. Ya, kereta Ki Jurumudi itu mengambil namanya, mendokumentasikan pusaka Pangeran Raja Kanoman atau Sultan kami yang pertama yang bernama Kris Ki Jurumudi. Kris ini yang mendampingi beliau ketika pulang di pengasingannya dari Benteng Victoria Ambon menuju ke Tanah Cirebon. Nah, ini didokumentasikan menjadi sebuah kereta kencana namanya Ki Jurumudi. Kereta ini fungsinya untuk upacara pengantin atau prosesi adat pengantin putra putri sultan. Kalau secara sasis ini justru malah dari Inggris, Mas. Nah, ini ada segel William and Son London dan pernah ada
wisatawan dari Inggris bahwa betul William Manson ini pengrajin pandai besi Di Inggris? ya, termasuk membuat sasis kereta. Tapi kalau secara kayu direvitalisasi tahun 97, ini ada 97 bertepatan dengan Festival Kraton Nusantara yang kedua di kota Cirebon. Nah, filosofi dari kereta ini mungkin Mama bisa sampaikan apa aja sih? Kan ada di sini ada ornamen ya. Ya, lebih kepada ke lokal jenius ya. Ini kayak hewan mitologi, bentuknya seperti ada sayap, ada bentuk singa, ada lilin. Jadi perpaduan ini adalah kekuatan dari beberapa unsur atau dari asimilasi budaya juga. Ada dari China, ada dari lokal, ada dari Arab atau Timur Tengah. Ini kan menandakan bahwa kita ini sebagai wong Cirebon sangat welcome dengan sesuatu yang baru yang sepanjang itu positif bisa bekerja sama. Itu ada beberapa ornamen topeng, juga ada simbol-simbol gada. Gada itu penggebuk, artinya penggebuk dari bala yang biasanya disimpan di sisi kiri kanan pintu utama. Dan di tengahnya juga ada ukiran Ganesha yang isinya doa sarabat. Sarabat itu mingser ing abad, dari abad Hindu atau Buddha ke abad Islam. Makanya kenapa isinya kaligrafi tapi motifnya gajah. Kalau ini revitalisasi Replika, baru, yang aslinya ada di Museum Singapura. Oh, di Singapura? Ya, ada di Singapura. Asli ini adalah revitalisasi. Oke teman-teman, ini salah satu tempat di Keraton Kacirebonan yaitu Pancaniti, Siap. tempat untuk singgah pertama ya. Betul. Sebelum menghadap Sultan, ya. Pancaniti ini Siap. untuk pria ya. Siap. Oke. Oke. Ini lokasinya ada Siap. kereta juga. Enggak. Oke. Siap. Kalau bangunan ini tahun berapa ya, Mak? Ini jadi bangunan ini memang keraton tidak bersamaan semua dibangun ya. Yang jelas keraton ini dibangun tanggal 13 Maret tahun 1808. Namun beberapa tahun kemudian, pelengkap bangunan ini juga beriringan dibangun. Jadi kisaran antara tahun 1809, tahun 1810 kayak gitu, 1800. Nah, ini biasa untuk pengunjung, kita ada loket untuk pembelian tiket yang dulu namanya Pancaratna. Nah, Pancaratna ini sekarang difungsikan untuk pembelian tiket pengunjung sebelum masuk ke keraton. Nah, di sini ada juga Baluarti. Baluarti itu yang tadi sudah saya sebutkan, ada alun-alun, ada paseban, ada pintu gapura Paduraksa Selamat Tangkep, ada silsilah. Nah, silsilah yang tadi saya sampaikan dari Sesar Hidayatullah sampai dengan Panembahan Ratu II atau Panembahan Girilaya atau Pangeran Abdul Karim ini menikah dengan Putri Mataram. Makanya kenapa setelah era Kesultanan Cirebon menjadi 3 kesultanan dari sini awalnya. Lahir di sini ada pangeran, putra pertamanya Pangeran Muhammad Samsudin, Sultan Sepuh pertama Kesepuan, 2 Pangeran Anom Muhammad Badruddin, Sultan Anom pertama di Kanoman, dan ketiga Arya Charbon atau Wangsakerta di Kacirebonan awal, bukan yang sekarang. Namun karena beliau tidak punya keturunan, tahta selanjutnya Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh putra mahkota keempat Sultanan Kanoman, Pangeran Muhammad Khairuddin I. Nah, anak putra mahkotanya ini Pangeran Amirul Mukminin Muhammad Khairuddin II, 1808 sampai 1814. Sampai terakhir ya? Ya. 97 sampai sekarang? Ya, Pangeran Abdul Ghani Atenggingat, itu yang 9. Ini juga tradisi atau kalender di Keraton Kacirebonan, tentunya kalender keagamaan Islam, karena leluhur kami yang mensiarkan agama Islam. Tradisi pertama yaitu suraan atau tahun baru Hijriah. Yang kedua ada tradisi saparan. Saparan ini konon
di bulan Safar ini ada 136.000 bala yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengadakan semacam tradisi, yaitu membuat kue apem, dan kue apem ini setelah dikumpulkan kami doa tulak bala dan hadoroh, dan terakhir nanti ditutup dengan surak atau sawer. Sawer atau surak ini adalah sama juga menolak bala, menolak bala yang akan menimpa diri kita, yaitu dengan sodakoh dalam bentuk sawer. Nah, itu tadi setelah Safar nanti masuk ke tradisi Rajaban, Ruahan, Likuran, dan ditutup Sawalan dan Grebek Agung. Ya. Gini tuh. Di sini ada apa lagi, Mak? Properti ini paling beduk. Beduk ini adalah pada tahun 2013 ada salah satu pengusaha Cirebon yang support dengan seni budaya membuat satu bentuk kesenian namanya beduk Rob Segara. Untuk perform aja, ini beduk baru 2013. Yap. Oke teman-teman, saya berada di Paseban Pancaratna. Yap. Yang dulunya difungsikan Yap. untuk menerima tamu sebelum masuk ke tamu dengan Sultan. Sultan, ya? betul. Oke. Ya, enggak. Ini lokasinya, kita lanjutkan ya. Dan selanjutnya ada beberapa gapura di Keraton Kacirbonan yang tiap hari ditutup. Ini namanya Gapura Paduraksa Selamat Tangkep. Oke, yang ini ya? Ya, gapura ini yang di tengah, yang besar, yang sentral ini. Gapura ini dibuka kalau ada upacara abad tradisi keagamaan Islam yang tadi sudah saya sampaikan, atau ada kunjungan tamu agung. Ini baru dibuka. Oke. Namun untuk sehari-hari keluar masuk itu dari pintu Keliningan. Jadi pintu masuk di sini teman-teman nih. Siap. Ya, oke. Sebelah barat. Barat ya. Dan ini sebelah timur ya. Timur ya. Betul. Baik, sekarang kita memasuki halaman Prabayaksa. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.